Pemirsa, inilah deretan informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Bersama saya Safira Wardoyo. Kita ke informasi yang pertama. Penembakan terjadi di luar gedung parlemen Serbia melukai satu pria. Polisi menahan pelaku sementara Presiden Vučić menyebut itu aksi teroris. Seorang pria terluka parah setelah tembakan dilepaskan di luar gedung parlemen di Beograd, Serbia. Insiden itu terjadi di dekat tenda yang didirikan oleh para pendukung Presiden Serbia, Aleksandar Vučić. Polisi segera mengamankan lokasi dan menahan satu orang pelaku yang diduga terlibat dalam penembakan tersebut. Presiden Vučić yang tengah menghadiri sebuah acara pemerintah menyebut insiden itu sebagai aksi teroris dan mengatakan bahwa ia harus segera kembali lebih awal ke Beograd. Penembakan tersebut terjadi di sebuah taman yang terletak di antara gedung parlemen dan kantor kepresidenan, lokasi di mana para pendukung Vučić telah mendirikan tenda untuk menghalangi para pengunjuk rasa. Saat kejadian tidak ada aksi protes berlangsung meski Serbia masih dilanda demonstrasi besar selama setahun terakhir menentang pemerintahan Vučić. Sebuah video yang diunggah secara daring menunjukkan petugas keamanan bersenjata mendekati salah satu tenda, sementara seorang pria tampak tertatih-tatih menjauh sebelum terdengar beberapa kali tembakan. Rekaman dari Media Nova memperlihatkan kobaran api di dalam tenda. Api tersebut berhasil dipadamkan tak lama kemudian. Menurut laporan media lokal Telegraph.rs, pelaku berusia 70 tahun menembak kaki seorang pria berusia 57 tahun sebelum menembak tabung gas di dalam tenda yang menyebabkan kebakaran. Menteri Kesehatan Serbia Zlatibor Lončar mengatakan korban mengalami luka serius dan tengah menjalani operasi darurat. Sementara itu, video lain menunjukkan seorang pria tergeletak di tanah dengan tangan diikat di belakang punggung, dikelilingi oleh petugas kepolisian. Nampak mobil pemadam kebakaran dan polisi mengepung area tersebut. Kita ke informasi berikutnya. Ini ada pemerintah China melalui Kementerian Luar Negerinya secara terbuka angkat bicara mengenai polemik utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. China menegaskan bahwa proyek tersebut berjalan dengan baik dan membawa manfaat ekonomi yang signifikan bagi Indonesia di tengah desakan dalam negeri untuk restrukturisasi pembiayaan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menanggapi laporan media yang menyebut pemerintah Indonesia sedang menegosiasikan restrukturisasi utang dengan China karena proyek tersebut mengalami kesulitan keuangan. Guo Jiakun mengklaim selama 2 tahun sejak kereta cepat Jakarta-Bandung secara resmi beroperasi, kereta api telah mempertahankan operasi yang aman, tidak terhambat dan tertib. Guo menekankan bahwa proyek ini telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang dengan arus penumpang yang terus meningkat. Hal ini telah membawa manfaat yang baik bagi warga. Selain itu menurutnya WUSH juga telah menciptakan sejumlah besar lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur yang telah diakui dan disambut baik oleh berbagai sektor di Indonesia. Gue juga menekankan penilaian proyek kereta cepat tidak boleh hanya didasarkan pada angka-angka keuangan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan manfaat publik dan hasil komprehensifnya. Dalam hal ini, China menyatakan kesiapan penuh untuk bekerja sama dengan Indonesia. Adapun masalah beban utang proyek ini terus menjadi sorotan serius. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menjadi tokoh sentral yang menolak keras pembangunan atau penggunaan APBN untuk menalangi utang proyek yang menelan total biaya sekitar 7,26 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 119,79 triliun rupiah. Kita ke informasi selanjutnya. Bank Indonesia mengakui kebijakan penempatan uang pemerintah di perbankan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa berdampak langsung pada penurunan suku bunga kredit. Kendati demikian, Peri menuturkan penurunan suku bunga bank masih lambat jika dibandingkan dengan penurunan BI rate, di mana suku bunga deposito 1 bulan turun 29 basis poin 4,81% menjadi 5,2% pada September 2025 dari awal 2025, terutama pemberian special rate ke deposan besar. Ini 26% dari total dana pihak ketiga bank. Seperti diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa telah menyuntik dana segar 200 triliun rupiah ke 5 bank BUMN pada 12 September lalu. Kelima bank tersebut adalah Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri,
Bank Tabungan Negara dan Bank Rakyat Indonesia plus 1 Bank Syariah Indonesia. Adapun Bank Mandiri, BNI dan BRI mendapatkan masing-masing 55 triliun rupiah, BTN sebesar 25 triliun rupiah dan BSI 10 triliun rupiah. Purbaya berencana untuk menarik lagi SAL di Bank Indonesia senilai 70 triliun rupiah. Dia memiliki rencana untuk menempatkan uang tersebut diantaranya di BPD. Ada 2 BPD yang sudah masuk radar, yakni Bank Jatim, Bank Jakarta, dan BJB. Purbaya sempat menyebut nominal yang hendak diletakkan antara 10 triliun hingga 20 triliun rupiah. Namun dia menegaskan bahwa besaran penempatan SAL ini masih dalam kajian. Kita ke informasi berikutnya, ini dari mancanegara, pemirsa. Komite Olimpiade Internasional atau IOC mendesak Federasi Olahraga Internasional untuk tidak mengadakan acara olahraga apapun di Indonesia. Keputusan tegas ini diambil setelah Indonesia menolak visa bagi pesenam Israel yang seharusnya berpartisipasi dalam kejuaraan dunia senam artistik atau World Artistic Gymnastic Championship yang berlangsung bulan ini di Jakarta. Lembaga itu pun menjelaskan penangguhan ini akan berlaku hingga pemerintah Indonesia memberikan jaminan tertulis bahwa semua atlet terlepas dari kebangsaannya akan memenuhi syarat untuk berkompetisi di masa depan. Indonesia sendiri sebelumnya telah menyatakan minat untuk menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas 2036. Hal ini memberikan ancaman baru bagi minat penyelenggaraan gelaran olahraga akbar itu. Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia menolak visa bagi pesenam Israel di tengah kemarahan atas serangan militer Israel di Gaza. Keputusan ini membuat pesenam Israel tidak dapat berpartisipasi dalam kejuaraan dunia yang dimulai pekan lalu di Jakarta. Federasi Senam Israel menyebut keputusan Indonesia sebagai mengejutkan dan memilukan. Indonesia sendiri tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.